Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita selalu hati kita bersih, pikiran sehat dan berakal sehat kita. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menemui sahabat semua dalam video singkat saya ini dalam 4 topik kecil. Tetapi sesungguhnya topik besarnya itu adalah masih menyangkut masalah ijazah Jokowi. Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada sahabat semua adalah bahwa dari beberapa media online yang saya baca ataupun media sosial yang saya perhatikan, pertama dari sidang kasus Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Solo pada tanggal 13 bulan 1 26 di Pengadilan Negeri Solo. Ini adalah merupakan sidang lanjutan yang diajukan oleh 2 orang alumni Universitas Gadjah Mada, yaitu Mas Aris Gunawan dan Lulik Jatikusumo. Mereka mengajukan gugatan kepada 4 pihak. Yang pertama, digugatnya adalah Joko Widodo berkaitan dengan keaslian ijazahnya. Yang kedua, Rektor UGM tentang statementnya. Yang ketiga, Wakil Rektor UGM. Dan yang keempat, pihak Kepolisian Republik Indonesia. Nah, di dalam sidang ini ternyata pihak Jokowi tidak datang juga dalam sidang ini. Padahal beliau sudah berjanji kalau diundang oleh pengadilan, maka beliau akan datang, akan membawa ijazah aslinya dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Tapi ternyata kembali beliau tidak datang. Sementara saksi yang dihadirkan oleh pihak penggugat 2 orang. Yang pertama adalah ex Wakapolri, yaitu beliau Ungroseno. Beliau telah mantan Wakapolri. Yang kedua adalah Pak Rujito. Ini adalah saudara kandung dari ijazah yang diperlihatkan kepada publik selama ini. Nah, yang menarik adalah penjelasan Pak Ungroseno ini. Beliau menyatakan bahwa foto itu adalah tidak sama sekali dengan foto Jokowi. Nah, ini menarik ya. Sehingga statement Pak Ungroseno ini, beliau kan bukan sembarang bicara. Beliau pernah menjabat Wakapolri, Bareskrim, dan seorang penyidik dan banyak pengalaman ya. Jadi secara kasat mata pun kata beliau, foto Jokowi itu sangat berbeda. Itu yang pertama dari hasil sidang di Solo tersebut. Nah, tetapi pada saat yang sama di Jakarta juga berlangsung sidang Komisi Independen yang menyidangkan kasus yang diajukan oleh salah seorang anggota masyarakat untuk keterbukaan publik, yaitu Bonatua. Nah, ini berlangsung sidang di KIP Jakarta. Kesimpulannya sidang KIP di Jakarta ini bahwa ijazah Jokowi yang selama disebut sebagai dokumen tertutup sekarang dinyatakan terbuka. Nah, ini apa artinya? Kalau selama ini Jokowi tidak beralasan, ini adalah ijazah ini termasuk hal yang tertutup, baik oleh KPU Solo, KPUD Solo, KPUD Jakarta, dan KPU RI 2 kali. Nah, ini bagaimana ini? Ya, ini akibatnya adalah dengan keputusan ini, mau tidak mau pihak-pihak terkait dalam hal ini harus memperlihatkan secara terbuka ijazah Jokowi itu kepada publik. Walaupun pihak KPU punya hak untuk banding, tetapi menurut saya seperti kata Ketua Bonatua, jangan banding. Ini adalah hak raya. Kalau Anda banding, Anda menggunakan uang raya juga. Jadi saya juga sependapat dengan Bonatua ini. Jadi tidak usah banding. Apa salahnya Anda memberikan keterbukaan ijazah itu kepada publik, dan itu hak publik atas keputusan sidang KIP ini. Nah, yang ketiga sahabat semuanya,
Kita tahu semuanya bahwa beberapa hari yang lalu Egy Sujana dan Damai Harilubis sowan ke Jokowi. Tidak lama setelah itu muncullah restoratif justice atau RJ yang diajukan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya. Hasilnya apa? Hasilnya terbelah SP3 kepada Egy Sujana. Dan konon kabarnya hari Jumat kemarin Egy Sujana sudah terbang ke Pineng untuk berobat. Jadi kesimpulan kita ini, kunjungan atau soalnya Egy Sujana dan Damai Harilubis ke Solo ini adalah untuk kepentingan pribadinya. Dia mengabaikan rekan-rekan seperjuangannya di TPUA dan juga RRT, termasuk 2 orang sudah mendekam dalam penjara sekian lama dulu ya, Gus Nur dan satu lagi rekannya itu. Jadi Egy Sujana ini menurut saya entah karena sakit dia mengabaikan kawan-kawan seperjuangannya. Nah, yang terakhir sahabat semuanya, informasi dari RRT bahwa kasusnya dari Polda Metro Jaya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri di Jakarta. Tetapi menurut Roy Suryo CS, ini aneh. Kenapa dibilang aneh? Karena saksi-saksi dan ahli-ahli yang diajukannya sebagai ada charge, sebagai peringan, orang-orang yang meringankan kasus pihak RRT ini belum diperiksa. Sementara kasus sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri. Ini suatu yang aneh ya menurut Roy Suryo, Tifa dan Rismond. Jadi RRT ini menegaskan keanehan itu adalah katanya justru ahli dan saksi yang diajukan ini baru akan diperiksa tanggal 20 Januari akan datang. Sementara kasus sudah dilimpahkan ke Kejaksaan, ini hal yang aneh ya. Jadi sahabat semuanya, kita sebagai publik, sebagai masyarakat, sebagai warga negara menjadi sangat tertarik akan kasus ijazah Jokowi ini. Kenapa menjadi tertarik? Karena beliau seorang mantan presiden, mantan wali kota, mantan gubernur yang dahulu ketika wali kota gelarnya doktorandus, ketika gubernur dia insinyur. Ini hal aneh ya. Jadi menurut saya adalah kuncinya sekarang kejujuran. Kejujuran dari Jokowi, kejujuran dari KPU Solo, KPU Jakarta, dan KPU RI. Dan saudara-saudara sekalian, sahabat semuanya, kita tunggu kejujuran para pihak ini. Kita negara Indonesia, negara yang berdasarkan pada Pancasila Undang-Undang 45, dan kita harus menjadikan semua orang adalah equality before the law. Semua orang sama di depan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.